Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sinarku Seri. Pada kesempatan kali ini kita akan merekomendasikan atau memberikan sedikit tips dalam pemilihan atau penataan taman untuk taman minimalis di perumahan ya teman-teman. Taman sendiri merupakan salah satu impian bagi setiap pemilik rumah. Dan taman sendiri itu memiliki fungsi yang cukup krusial bagi penghuni di rumah itu, dimana selain memberikan keindahan, taman juga itu dapat menyuplai oksigen, menyaring udara, dan menambah atau menjadi mood booster kepada si penghuni rumah itu sendiri. Untuk tipsnya seperti apa? Mari kita lihat. Untuk yang pertama itu menggunakan tanaman dalam pot. Salah satu dari keunggulan menggunakan tanaman dalam pot adalah pertama, dapat dengan mudah dipindah. Untuk ukuran potnya sendiri itu dapat disesuaikan sesuai keinginan, dan untuk tanamannya itu kita dapat memilihnya sesuai keinginan kita sendiri, mau kebanyakan tanaman bunga atau banyak tanaman yang hanya daunnya saja, atau mungkin bisa tanaman buah dalam pot. Dan untuk konsepnya sendiri itu kita bisa sesuaikan dengan keinginan atau mood kita pada saat itu. Ketika kita mungkin sedang bahagia, kita bisa geser potnya sehingga untuk susunan tanamannya sendiri itu akan bisa dirubah dan bisa sesuai keinginan kita sendiri. Untuk penempatan potnya sendiri itu bisa berjejer atau diletakkan di tanah, atau bisa ditempelkan di tembok juga, atau juga bisa diletakkan di rak-rak tanaman. Dan untuk yang selanjutnya itu bagi teman-teman yang menginginkan atau memiliki halaman yang sangat sempit atau sedikit, misalkan hanya bisa buat parkiran atau sedikit ada space buat teras rumah, itu bisa menggunakan kombinasi rumput dan hardscape. Itu bisa menggunakan rumput dan hardscape saja, di mana rumputnya itu bisa menggunakan rumput Jepang atau rumput gajah mini, atau juga bisa menggunakan rumput sintetis. Dan untuk penggunaan rumput sintetis sendiri itu tidak menggunakan atau tidak memerlukan adanya tanah ya teman-teman. Jadi bisa langsung ditutup dengan semen dan tidak akan mengotori lingkungan sekitar. Dan untuk antara kombinasi rumput dan hardscape-nya itu bisa menggunakan grass block. Jadi itu seperti paving yang masih ada lubang-lubang kecil itu untuk tempat menanam si rumputnya, atau bisa juga untuk dikombinasikan menggunakan stepping stone atau juga menggunakan kursi taman. Oke, dan untuk yang selanjutnya adalah satu pohon saja cukup. Sesuai dengan namanya, taman itu hanya menggunakan satu pohon saja. Dan bagi teman-teman yang memiliki halaman yang cukup luas, bisa menggunakan tanaman yang bertajuk cukup lebar dan bisa ditanami rumput di bawahnya sehingga akan terlihat tetap hijau. Dan untuk pohonnya sendiri usahakan pilih yang memiliki bunga sehingga tamannya itu tidak hanya berwarna hijau, dan ketika musim berbunga itu akan mendapatkan kombinasi warna lainnya. Dan apabila teman-teman hanya memiliki halaman yang sempit atau sedikit, bisa menggunakan tanaman yang memiliki daun tidak hanya hijau. Teman-teman bisa memilih ketapang variegata seperti contohnya, ataupun pucuk merah. Dan itu daunnya untuk pucuk merah tidak hanya hijau, ketika musim bertunas itu dia akan mengeluarkan pucuk yang berwarna merah. Dan untuk ketapang variegata daunnya sendiri itu tidak berwarna hijau ya teman-teman, namun masih memiliki tajuk yang lebar sehingga bisa untuk berteduh di bawahnya ataupun bisa untuk bermain-main di bawah pohonnya itu. Dan untuk yang poin selanjutnya adalah vertical garden. Vertical garden ini sangat cocok untuk teman-teman yang memiliki rumah di tempat yang sempit atau di ganggang yang padat penduduk dan memiliki lahan yang sedikit atau hanya memiliki lahan untuk akses jalan saja. Dan untuk vertical garden sendiri itu direkomendasikan menggunakan media tambahan seperti planter bag, geotekstil, atau seperti rangkaian besi. Dan untuk rangkaian besi sendiri itu pemakaiannya tanamannya ditanam di pot dan digantungkan di rangkaian besi itu. Dan untuk potnya sendiri diusahakan dipilih yang berwarna hitam atau berwarna gelap sehingga
akan lebih menyatu ke vertical gardennya sendiri. Dan bagi teman-teman yang memiliki tembok atau dinding rumah yang ingin ditutupi dengan tanaman namun tidak merusak temboknya sendiri, itu bisa menggunakan dolar tembok itu, dimana akarnya juga tidak merusak tembok, dan si dolar tembok sendiri itu akan memberikan nuansa asri dan indah dari tembok sendiri itu. Dan untuk poin terakhir adalah bagi teman-teman yang suka bepergian dan mungkin memiliki sedikit waktu dalam merawat tamannya sendiri dan tidak ingin menggunakan jasa tukang taman untuk merawat tanaman, itu bisa menggunakan konsep taman kering, di mana taman kering itu banyak menggunakan kombinasi antara hardscape seperti batu koral ataupun batu-batuan yang lain dan dikombinasikan dengan tanaman berupa seperti kaktus ataupun bromelia dan tanaman yang tidak memerlukan intensitas penyiraman yang banyak ataupun sedikit lebih tahan di cuaca yang kering atau di lingkungan yang sedikit air, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk taman kering sendiri itu selain ditanam di tanah, bisa juga itu menggunakan pot ya teman-teman. Jadi untuk alasnya itu bisa batu koral dan dikasih atau diletakkan pot-pot atau tanaman di dalam pot di atas batu koral tersebut. Dan untuk keunggulannya sendiri itu pertama, intensitas penyiramannya itu sedikit lebih berkurang dan juga tidak mengotori tembok di sekitarnya atau lingkungan sekitar dari percikan-percikan tanah atau lumpur ya teman-teman. Dan segitu aja beberapa rekomendasi konsep taman minimalis yang bisa teman-teman aplikasikan di rumah teman-teman masing-masing. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam satu hobi.